Bab 126. Kudengar kamu tidak menyukai wanita. Guning membiarkan An Guangyao mengambil tanggung jawab penuh atas perusahaan, jadi dia akan menangani hal-hal berikut. Mereka yang ingin membeli Shenghua Real Estate telah mengawasinya. Maka mereka segera menerima kabar bahwa Shenghua Real Estate telah dibeli. Begitu beritanya tersebar ke luar negeri, setiap orang yang berencana membeli real estate Shenghua dengan harga murah merasa kecewa. 400 juta yuan sebenarnya bukanlah harga yang mahal, tapi semuanya ingin membayar harga yang lebih rendah dari itu. Pada akhirnya, mereka semua kehilangan peluang besar. Pembaruan DFRM Nov LB, INC.OM. Pada saat yang sama, beberapa orang berpikir bahwa Shenghua Real Estate telah dibeli, dan berpikir bahwa An Guangyao telah meminjam uang yang dia butuhkan, karena tidak ada yang tahu siapa pembelinya dan An Guangyao masih menjadi ketua dari Shenghua Real Estate. Mengenai para pemegang saham yang dipecat, semua orang juga percaya bahwa itu hanya karena An Guangyao ingin sepenuhnya bertanggung jawab atas perusahaan. Tidak ada yang tahu bahwa An Guangyao telah mentransfer sahamnya ke Guning. Bagaimanapun, Shenghua Real Estate tetap bertahan. Saat itu belum jam 4 sore ketika Guning pergi, dan masih terlalu dini untuk pulang. Tiba-tiba, Guning berpikir untuk mengembalikan senjatanya kepada Leng Xiaoting. Dia bebas sekarang, dan bermaksud mengundang Leng Xiaoting keluar, tapi apa yang harus mereka makan? Guning ingin makan mahal. Selagi dia memikirkan hal itu, dia pergi mengganti pakaiannya dan menghapus riasannya. Setelah itu, Guning mendapat ide. Dia akan makan lobster dan kepiting. Lalu dia menelepon Leng Xiaoting. Ketika Leng Xiaoting menerima telepon Guning, dia baru saja kembali ke rumah mewah Feng Hua bersama Su Jinchen. Dia menutup telepon Guning, dan menyuruh Su Jinchen menghentikan mobilnya. Dia kemudian meminta untuk langsung keluar. Apa? Su Jinchen menjadi bodoh. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Leng Xiaoting. Ada yang harus aku urus dan aku butuh mobil, kata Leng Xiaoting. Kenapa kamu harus terburu-buru? Tidak bisakah kamu mengantarku ke rumahku dulu? Su Jinchen mengeluh. Leng Xiaoting tampak tenang. Sepertinya sesuatu yang penting tidak akan terjadi. Tidak. Itu adalah penolakan yang tidak bisa disangkal. Su Jinchen harus keluar saat itu. Leng Xiaoting membuka pintu kursi penumpang, melangkah keluar. Dia melewati bagian depan mobil, duduk di kursi pengemudi, dan langsung pergi, meninggalkan Su Jinchen di tempat yang sama. Sebenarnya itu adalah mobil Su Jinchen. Leng Xiaoting mengambilnya. Guning menelepon Leng Xiaoting untuk bertemu di restoran makanan laut dekat pusat kota. Guning tidak berada di pusat kota, tapi juga tidak jauh. Butuh waktu 40 menit untuk sampai ke sana dengan berjalan kaki. Waktu yang ditentukan adalah jam 5 sore, jadi dia berencana berjalan ke sana. Tanpa diduga, Leng Xiaoting tiba di restoran pada pukul 16.30. Dia datang setengah jam lebih awal. Leng Xiaoting tidak menyadari bahwa dia datang setengah jam lebih awal sampai dia tiba. Sejak kapan dia menjadi begitu aktif? Sekalipun dia menginginkan senjata itu, dia harus menunggu sampai jam 5 sore. Bagaimanapun, dia hanya bisa menunggu karena dia sudah ada di sini. Leng Xiaoting menghentikan mobilnya di tempat parkir di luar restoran. Dan dia sedang menunggu di dalam mobil sambil melirik arlojinya untuk memeriksa waktu sesekali. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan waktu berlalu begitu lambat. Sekitar pukul 16.40, Guning akhirnya muncul di hadapan Leng Xiaoting. Meskipun jaraknya 50 meter, dia mengenalinya pada pandangan pertama. Ketika Leng Xiaoting memperhatikan Guning, kecemasannya segera hilang. Dia tidak keluar dari mobil sampai Guning mendekat. Leng Xiaoting bertemu langsung dengan Guning, seolah itu adalah suatu kebetulan. Guning terdiam sesaat. Dia merasa sedikit tidak senang. Aku tidak menyangka kamu akan datang sepagi ini. Aku bilang aku akan mengembalikan pistol itu padamu, dan aku akan melakukannya. Anda tidak perlu terburu-buru. Ini adalah pertama kalinya seseorang merasa tidak bahagia karena orang lain datang lebih awal untuk kencan. Selain itu, Guning bersikap sedikit tidak masuk akal sekarang. Leng Xiaoting datang lebih awal, tetapi dia tidak memaksanya untuk mengembalikan pistolnya sekarang. Ya, itu terutama karena Guning masih memiliki opini buruk terhadap Leng Xiaoting. Dia menjadi tidak senang tanpa alasan ketika dia bertemu dengannya. Leng Xiaoting juga tidak menyukai kata-kata Guning,
tapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia ada di sini untuk mengambil senjata. Guning membimbing Leng Xiaoting berjalan ke restoran. Mereka menerima banyak tatapan terkejut. Namun, kali ini, penampilan itu bukan untuknya, tapi untuknya. Tidak ada yang perlu dilihat, kata Guning dengan kesal. Leng Xiaoting sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai sikap Guning, atau perhatiannya, tapi dia tidak bisa menghentikan orang lain untuk menatapnya. Guning meminta kamar pribadi. Dia memesan lobster, kepiting, ikan dan lain sebagainya. Keduanya duduk berhadapan, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Guning memandang Leng Xiaoting. Dia menyukai penampilannya, tetapi dia tidak senang karena dia akan mengambil kembali senjatanya. Tiba-tiba, sebuah ide jahat muncul di benak Guning. Dia bertanya, saya dengar kamu tidak menyukai wanita. Mendengar itu, Leng Xiaoting merasa kesal. Siapa yang memberitahumu hal itu? Dia mengira itu pasti Chen Meng, karena Chen Meng baru saja bertemu Guning. Ini bukan pertama kalinya Leng Xiaoting menghadapi pertanyaan seperti itu. Dia tadinya kesal, tapi tidak pernah gugup sebelumnya, tapi sekarang, dia merasa gugup. Menghadapi Guning, dia gugup tanpa alasan. Mungkin dia tidak ingin dia mempercayainya. Saya tidak ingin memberitahu Anda, kata Guning. Itu tidak benar, jelas Leng Xiaoting. Tidak, itu tidak benar. Meskipun dia belum jatuh cinta pada wanita manapun, dan dia juga belum memikirkan pertanyaan itu, dia yakin dia menyukai wanita, bukan pria. Kemudian, keduanya kembali mengingat-ingat. Tak lama kemudian, hidangan sudah ada di atas meja. Tanpa ragu, Guning mulai menikmati makanannya, sementara Leng Xiaoting duduk diam. Kenapa kamu tidak makan? Guning bertanya. Sebenarnya, dia tidak peduli apakah dia makan atau tidak, tapi dia terus menatapnya. Aneh sekali. Saya tidak lapar, kata Leng Xiaoting. Yah, apakah aku terlalu cantik sehingga kamu lebih suka melihatku daripada makan? Guning bercanda. Mendengar itu, Leng Xiaoting terdiam beberapa saat. Dia kemudian menyadari bahwa dia menatap Guning. Dia sedikit panik, tapi menjawab, tentu saja tidak. Guning tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia tidak menutup-nutupi untuk melewatkan detail itu. Bab 127. Mengapa kamu berpura-pura lemah? Namun, Guning tidak berpikir bahwa Leng Xiaoting memiliki perasaan khusus terhadapnya, karena dia tidak bisa melihat rasa suka di matanya. Sebenarnya Leng Xiaoting belum mengetahui apa yang disukainya. Dia hanya merasa bahwa Guning menyenangkan untuk diajak berteman, meskipun dia tidak terlihat anggun saat sedang makan. Setelah mengingat Guning, Leng Xiaoting berhenti menatapnya. Guning terus makan tanpa merasa tidak nyaman. Meskipun Guning makan banyak, dia masih belum bisa menghabiskan semua hidangannya. Dia telah memesan 2 orang, tetapi Leng Xiaoting tidak makan sama sekali. Jadi setengah dari hidangan tersisa di meja. Baca bab terakhir di nov.com saja. Leng Xiaoting akan membayar tagihannya, jadi Guning tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah makan, Guning mengeluarkan pistol dan menyerahkannya kepada Leng Xiaoting. Itu milikmu sekarang. Jangan ikuti aku lagi. Leng Xiaoting melihat pistolnya, tapi dia tidak segera mengambilnya kembali. Sebaliknya, dia merasa sedikit kecewa saat Guning menyuruhnya untuk tidak mengikuti lagi. Tiba-tiba, dia enggan mengambil kembali senjatanya. Apa yang terjadi padanya? Kamu menginginkannya atau tidak? Jika kamu tidak mengambilnya, aku akan menyesal sekarang. Melihat diam-diam Leng Xiaoting, Guning kehilangan kesabarannya. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dialah yang mendesaknya untuk mengembalikan pistol itu kepadanya, tetapi sekarang dia tidak mau mengambilnya sendiri. Apakah kamu benar-benar menyukai senjata ini? Leng Xiaoting bertanya. Ya, maukah kamu memberikannya kepadaku karena aku menyukainya? Guning bertanya, tapi dia tidak mempercayainya. Jika dia memberikannya karena dia menyukainya, dia tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk mengejarnya kembali. Namun mengapa dia menanyakan pertanyaan itu? Memikirkan bagaimana Chen Meng tidak mengalahkan Guning, Leng Xiaoting berkata, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika kamu bisa bertahan setidaknya 10 menit dalam pertarungan denganku, aku akan memberikannya padamu. Leng Xiaoting tidak menyadari apa yang baru saja dia katakan sampai dia mengutarakannya. Namun, dia tidak menyesalinya. Entahlah,
Dia yakin Guning tidak akan melakukan hal ilegal apapun dengan pistolnya. Yang terpenting, dia tidak ingin melihatnya tidak bahagia. Apa? Mendengar itu, Guning merasa bingung bukannya senang. Untuk bertahan setidaknya 10 menit dalam pertarungannya, dan dia akan menyerahkan pistolnya? Namun, dialah yang mengatakan bahwa memegang senjata secara diam-diam sebagai warga negara biasa adalah ilegal. Sekarang dia berjanji untuk memberinya kesempatan. Ada yang salah dengan dia. Selain itu, Guning tahu bahwa Leng Xiaoting lebih baik daripada Chen Meng. Dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, bahkan Guning, yang memiliki pikiran lincah, gagal memahaminya. Leng Xiaoting tidak puas melihat reaksi Guning. Bukankah dia sangat menginginkan senjata ini? Melihat wajah Leng Xiaoting, Guning segera memulihkan pikirannya. Tidak peduli apa maksud Leng Xiaoting, dia pasti menginginkan pistol itu. Dia menjawab tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Di mana kita harus bertarung? Leng Xiaoting merasa lega menerima jawaban tegas. Dia berkata, Fenghua Luxury Mansion, Gim di zona C. Kemudian, Guning mengikuti Leng Xiaoting berangkat ke rumah mewah Fenghua. Mereka memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah sebelum menuju ke Gim di zona C. Su Jinchen memiliki kartu di Gim ini dan Leng Xiaoting serta Su Jinchen datang ke sini beberapa kali akhir-akhir ini. Jadi bos mengenal mereka, dan setuju untuk meminjamkan tempat itu kepada Leng Xiaoting selama 10 menit. Saat itu waktu makan malam, jadi tidak banyak orang di dalam. Beberapa pria yang sedang berolahraga langsung berhenti untuk menonton, ketika mereka mendengar bahwa Leng Xiaoting akan bertengkar dengan Guning. Pria jangkung dan kuat versus remaja langsing dan muda. Tidak ada yang percaya bahwa Guning bisa menang, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka bersaing untuk bersenang-senang. Keduanya sudah siap, dan permainan dimulai. Pada awalnya, Guning tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sementara Leng Xiaoting tampaknya tidak ingin menyakitinya. Oleh karena itu genap. Semua penonton terkejut melihat Guning tidak lemah sama sekali. Penampilan memang berbohong. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai memukul dengan keras, tapi yang jelas, Guning tidak bisa mengalahkan Leng Xiaoting. Tidak peduli seberapa keras pukulannya, Leng Xiaoting selalu mampu melakukan lebih baik darinya. Guning sebenarnya tidak punya ambisi untuk mengalahkan Leng Xiaoting. Dia hanya berharap dia masih bisa berdiri setelah 10 menit. Jadi setiap kali dia merasa kehabisan kekuatan, dia menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kemampuannya. Oleh karena itu, sulit juga bagi Leng Xiaoting untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, Leng Xiaoting tercengang, Guning bahkan lebih baik dari yang dia yakini. Leng Xiaoting tidak ingin mengalahkan Guning. Dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya mengendalikan Guning secara diam-diam dan mencegahnya menang. Guning tidak bodoh. Dia tahu apa yang dilakukan Leng Xiaoting, tapi dia bingung mengapa dia melakukan itu. Mau tak mau dia berpikir bahwa Leng Xiaoting menyukainya, jadi dia berpura-pura lemah. 10 menit berlalu dengan cepat. Guning tidak kalah. Jadi pistol itu miliknya sekarang. Tepuk tangan terdengar. Semua orang memandang Leng Xiaoting dan Guning dengan kagum. Mereka tidak tahu bahwa Leng Xiaoting berpura-pura lemah, dan membiarkan Guning memanfaatkannya. Mereka menikmati pertarungan itu. Itu seperti film aksi Hollywood. Dan mereka bertarung satu sama lain secara tatap muka, sementara film-film itu semuanya mengandalkan efek khusus. Mengapa kamu berpura-pura lemah? Guning berjalan ke Leng Xiaoting dan bertanya padanya. Leng Xiaoting sedikit panik. Dia tidak menjawab pertanyaannya, namun diperingatkan. Jika saya mengetahui bahwa Anda menggunakan pistol untuk melukai orang yang tidak bersalah, saya sendiri yang akan menangkap Anda. Setelah itu, Leng Xiaoting mengabaikan Guning, langsung menjauh. Guning sadar bahwa dia panik. Apakah dia benar-benar menyukainya? Guning tidak yakin, tapi jika memang begitu, dia tidak akan menolak. Dia malah menganggap itu lucu. Mungkin karena dia mengapresiasi ketampanannya, atau karena dia mempunyai pendapat yang baik terhadap perwira militer. Di mata Guning, Leng Xiaoting hampir kabur. Memang benar Leng Xiaoting pergi begitu cepat karena dia panik. Guning tidak kembali ke rumah, melainkan pergi ke sekolah. Dia hanya meminta izin sore ini. Ketika dia sampai di sekolah, jaraknya 10 menit dari kelas malam. Guning langsung pergi ke kantor kepala sekolah. Dia berencana untuk mengusulkan untuk tidak menghadiri kelas malam mulai sekarang. Pada awalnya, kepala sekolah tidak setuju.
Itu tidak baik untuk pelajaran Guning, tapi Guning berjanji bahwa dia akan terus belajar dengan giat, jadi kepala sekolah akhirnya setuju. Bab 128. Tertarik pada Guning. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa jika dia gagal masuk 10 besar setelah ujian berikutnya, dia harus menghadiri kelas malam. Guning setuju dengan sukarela. Dia sekarang tidak mengarahkan studinya sama sekali. Dari jauh, Guning melihat Anyi berjalan mengitari pintu kelasnya. Dia tahu bahwa dia pasti ada di sini untuknya. Seorang Yi pasti ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Dia belum tahu tentang kesepakatan antara Guning dan ayahnya. Saat Anyi melihat Guning, dia memasang wajah senang. "Hai, Guning, apa kabarmu?" Guning bertanya. "Saya baik-baik saja sekarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi Anda tidak hadir siang ini. Maukah kamu datang makan siang bersamaku besok? Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Silakan." Meskipun Anyi terutama ingin berterima kasih kepada Guning dan teman-temannya, dia juga ingin mengungkapkan rasa sayangnya kepada Guning. "Tentu saja," kata Guning. Guning dan An Guangyao sudah dekat sekarang. Dia tidak akan menolak Anyi demi ayahnya. Anyi sangat senang mendapat jawaban tegas dari Guning. "Bagus, kalau begitu aku akan menemuimu besok siang." Lalu mereka saling berpamitan. Sebagian besar teman sekelas di dalam melihat Guning berbicara dengan Anyi. Mereka juga tahu bahwa Anyi sedang mengejar Guning, jadi mereka pikir itu bisa dimengerti, tapi Xiao Feifei dan teman-temannya iri pada Guning. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Guning, yang tadinya miskin dan tidak disukai banyak orang, kini menjadi begitu populer. Mereka sebenarnya tidak mengetahui latar belakang Anyi. Jika mereka tahu bahwa Anyi berasal dari keluarga kaya, mereka akan membenci Guning sampai mati. Meskipun demikian, bisnis keluarga Anyi sekarang berbeda, karena perusahaan yang dulunya milik keluarganya kini menjadi milik Guning. Untungnya, Anyi tetap tidak menonjolkan dirinya, dan tidak banyak orang yang mengetahui latar belakangnya. Apalagi bisnis keluarganya kali ini hampir bangkrut. Dia juga mengetahui bahwa seseorang telah membeli perusahaan tersebut, tetapi dia tidak tahu siapa pembelinya. Oleh karena itu, Anyi tidak percaya bahwa dirinya masih anak orang kaya. Guning masuk ke ruang kelas. Dia memberitahu Yu Mixi dan teman-teman lain di grup WeChat bahwa dia tidak akan menghadiri kelas malam mulai sekarang. Su Peihan, Hauran, Qin Zisun dan Sang Tianping pergi ke sekolah setiap hari hanya karena Guning. Karena Guning tidak menghadiri kelas malam, mereka akan melakukan hal yang sama. Myuke dan Yu Mixi akan mengikuti aturan seperti biasa. Mereka berencana untuk berlatih pada sore hari ke depan. Alasan mengapa Guning tidak menghadiri kelas malam, dia hanya menjelaskan bahwa dia tidak mau. Karena dia adalah yang terbaik di kelasnya, sekarang tidak ada yang bisa menyalahkannya karena bersikap begitu santai. Ketika Guning sampai di rumah pada malam hari, dia juga memberitahu ibunya tentang nilai ujian bulanannya dan keputusannya. Gumen senang mendengarnya. Semua orang tua ingin anaknya menjadi luar biasa dan berprestasi. Meskipun Gumen tidak pernah mengkritik atau menyalahkan Guning atas prestasi buruknya di sekolah, dia sangat senang melihat putrinya meningkat pesat. Gumen mendukung Guning untuk tidak menghadiri kelas malam juga. Dia sekarang sepenuhnya percaya pada putrinya. Ketika Gu Xiaoxiao sampai di rumah, dia memberitahu Gu Qinxiang dan yang lainnya tentang apa yang terjadi pagi itu. Gu Qinxiang sangat marah. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Guning masuk akal, tapi dia membenci Guning karena mengatakannya di depan umum. Itu sangat memalukan di matanya. Gu Qinxiang mengabaikan fakta bahwa Gu Xiaoxiao lah yang pertama kali berdebat dengan Guning. Orang yang egois hanya memedulikan perasaannya sendiri, dan memperlakukan orang lain dengan buruk. Seluruh keluarga Gu Qinxiang mulai mengumpat pada Guning. Jika bukan karena Gumen tidak mau menjawab panggilan mereka, mereka akan menelepon dan mengumpat secara langsung. Mereka juga tidak mengetahui nomor Guning. Faktanya, mereka tidak mendukung Guning selama 1 hari pun, jadi mereka sebenarnya tidak dalam posisi untuk mengecam Guning. Gu Xiaoxiao tidak menyebutkan bahwa Guning adalah yang terbaik di kelasnya dalam ujian bulanan ini. Dia selalu menjadi murid terbaik di keluarga Gu, dan dia tidak ingin digantikan. Meskipun Guning telah memutuskan hubungannya dengan keluarga Gu, nama keluarganya tetaplah Gu. Keesokan harinya, Guning meninggalkan zona G dan bertemu Su Jinchen.
Hei, pagi. Su Jinchen menyapa Guning. Selamat pagi, kata Guning. Apakah kamu pergi ke sekolah? Oh, aku sangat merindukan masa-masa sekolahku, kata Su Jinchen ketika dia menyadari bahwa Guning mengenakan seragam sekolahnya dengan ransel. Saya berharap bisa menyingkirkan hari-hari sekolah saya sesegera mungkin. Saya ingin kebebasan saya, kata Guning. Haha, aku mengerti. Membosankan berada di sekolah sepanjang hari, tetapi begitu Anda perlu mencari pekerjaan dan mendapatkan uang, Anda akan stres dan merindukan masa sekolah, kata Su Jinchen. Itu benar. Kebanyakan orang mulai merindukan masa sekolah setelah mereka meninggalkan sekolah dan mencoba mencari nafkah di masyarakat. Mereka yang memiliki keluarga kaya atau berkuasa akan merasa bahwa hal itu mudah, tetapi mereka yang tidak memiliki keluarga akan berada dalam tekanan yang besar. Saya setuju. Jadi meskipun aku tidak suka belajar, aku akan memanfaatkan kesempatanku untuk menikmati kehidupan sekolahku. Saya tidak ingin menyesalinya di masa depan, kata Guning. Dia tidak suka belajar. Itu memakan waktu, tetapi sejak dia dilahirkan kembali, dia ingin menjalani kehidupan biasa. Dia tidak bisa membiarkan kebencian menguasai dirinya. Dia akan membalas dendam, dan juga menikmati hidupnya. Guning tidak berbicara lama dengan Su Jinchen, karena dia harus pergi ke sekolah. Setelah Guning pergi, Leng Xiaoting muncul dari sisi lain. Dia melirik Su Jinchen, tapi tidak mengucapkan kata pun. Su Jinchen langsung merasa gugup. Mengapa Leng Xiaoting tidak terhenti dengan Guning? Su Jinchen berpikir sejenak, lalu bertanya pada Leng Xiaoting, Xiaoting, apa pendapatmu tentang Guning? Apa, kata Leng Xiaoting. Dia akan menjadi pacar yang baik? Su Jinchen bertanya lagi. Saya tidak tahu, jawab Leng Xiaoting. Dia tidak tahu, karena dia sama sekali tidak memahami hubungan romantis. Oh, Su Jinchen berdeham, lalu bertanya dengan serius, Xiaoting, jujurlah padaku. Apa hubunganmu dengannya? Tidak ada apa-apa, kata Leng Xiaoting. Benar-benar? Jangan berbohong di hadapanku. Saya mulai tertarik pada Guning sekarang. Jika tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, aku akan mengejarnya. Su Jinchen berkata dengan tulus. Bab 129. Geng King. Leng Xiaoting tetap tanpa ekspresi, tetapi hatinya merasa tidak senang. Dia berkata tanpa sadar, kamu tidak cocok. Mengapa? Tidak peduli apakah dia berasal dari keluarga kaya, atau keluarga berkuasa, keluarganya hampir tidak bisa dibandingkan dengan keluarga saya. Juga, kamu tahu keluargaku tidak peduli dengan latar belakang, selama aku menyukainya. Guning cantik. Aku juga tampan. Saya juga jujur dengan pekerjaan yang bagus, bantah Su Jinchen. Mengapa mereka tidak cocok? Sebenarnya Leng Xiaoting sendiri tidak tahu kenapa. Dia hanya ingin Su Jinchen menjauh dari Guning. Ikutlah denganku untuk menyelesaikan tugas besok, perintah Leng Xiaoting, lalu dia langsung pergi. Apa? Su Jinchen terkejut. Mustahil. Dia masih mendapat libur 5 hari selama liburan ini, tapi dia harus berangkat besok? Bos, liburanku belum selesai. Kamu tidak bisa melakukan itu padaku, keluh Su Jinchen saat mengejar Leng Xiaoting, tetapi Leng Xiaoting mengabaikannya. Bos, Su Jinchen hampir menangis. Dia tidak mengerti mengapa Leng Xiaoting tiba-tiba memperlakukannya dengan sangat buruk. Apakah hanya karena dia ingin mengejar Guning? Leng Xiaoting mengatakan bahwa tidak ada apapun antara dia dan Guning, jadi mengapa dia tidak membiarkan Su Jinchen mengejarnya? Ketika Guning sampai di dekat sekolahnya, beberapa pria tiba-tiba berlari keluar dari van terdekat. Mereka menghalangi jalan Guning. Wajah Guning langsung berubah. Beraninya mereka berhenti di sekolah. Siswa di sekitar mereka semua lari. Mereka tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Orang-orang itu tampak seperti penjahat yang melakukan perbuatan buruk tanpa memikirkan akibatnya. Seseorang mengeluarkan telepon untuk merekam. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang bersenang-senang atau ingin menyimpannya sebagai bukti dan kemudian menyerahkannya ke polisi. Orang-orang yang mengelilingi Guning berencana menarik Guning ke dalam mobil. Sekolah bukanlah tempat di mana mereka dapat melukai siswanya secara sembarangan. Namun, saat mereka mendekati Guning, dia mulai memukul mereka. Dia memecahkan hidung seorang pria dengan tinju. Pria itu menjerit kesakitan dengan darah di sekitar hidungnya.
Sebelum dia melawan bisa, Guning meraih tangannya. Dia mengangkatnya, melemparkannya ke pria lain. Orang kedua terjatuh ke tanah. Keduanya merasa sangat terluka, menjerit kesakitan seperti babi. Sementara itu, pria ketiga diam-diam menyerang Guning dari belakang, namun Guning berhasil lolos dari serangannya tepat saat pria ketiga hampir menyentuhnya. Kemudian dia mengangkat lututnya, memukul tepat perut pria itu. Orang ketiga langsung menutupnya dengan kedua tangannya. Guning menendangnya ke lantai tanpa ragu-ragu. Ada dua pria yang masih berdiri. Itu terjadi terlalu cepat, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mundur. Guning melemparkan ranselnya ke udara, berlari ke salah satu dari mereka, dan memukul wajahnya. Adapun orang terakhir, Guning menangkap tangannya dan menjentikannya dengan mudah. Pria itu kesakitan, berteriak keras. Semua penonton terkejut dengan pemandangan itu. Seseorang mengenali Guning dan siswa yang merekam segera mengunggah video tersebut ke forum dengan judul, Dewi Gu menunjukkan kekuatan luar biasa lagi, 1 versus 5. Siapa yang mengirimmu ke sini? Guning bertanya dengan marah. Tidak ada siapa-siapa, jawab pria itu. Benar-benar? Guning rupanya tidak mempercayainya. Dia menekan tangan pria itu dengan lebih kuat. Pria itu hampir menangis. Yang lain tidak berani datang dan menghentikannya, tapi mereka mengancamnya. Salah satu dari mereka berkata, lepaskan dia. Kami dari King Gang. Jika Anda berani memiliki hubungan buruk dengan kami, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensi kegagalan. Geng King. Guning sedikit mengernyit. King Gang lagi. Apakah itu Li Shenzhen? Namun, Li Shenzhen sekarang berada di kota G. Dia mungkin tidak akan bisa menyakiti Guning di kota F. Lalu siapa dalang dibalik semua ini? Gu Xiao, Chen Xiao, Xiao Fei, atau Qin Sheng? Kecuali nama-nama itu, Guning tidak bisa memikirkan nama lain. Pada saat yang sama, para siswa menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar bahwa penjahat itu berasal dari King Gang. Terus, King Gang bisa menculik orang secara acak? Guning mencibir. Dia tidak tampak takut sama sekali. Dia terlalu kesal untuk merasa takut sekarang. Semua orang terkejut karena Guning tidak takut pada King Gang. Kamu, para penjahat itu tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, seseorang mengunggah lebih banyak video berjudul, seorang siswa perempuan mengalahkan 5 pria dari geng King. Guning menambahkan, saya akan memberi Anda satu kesempatan. Katakan padaku siapa dalang dibalik semua ini, atau aku akan memanggil polisi. Mendengar itu, para preman itu tampak ketakutan. Meskipun mereka berasal dari King Gang, mereka tidak penting sama sekali. Bos mereka juga telah memperingatkan mereka. Jika mereka berani menimbulkan masalah, King Gang tidak akan membantu mereka. Tentu saja, jika mereka tetap diam, mereka akan aman. Selama tahun-tahun ini, mereka telah melakukan banyak hal buruk. Namun, mereka juga tahu siapa yang bisa mereka intimidasi dan siapa yang harus mereka hindari. Lin Yuehao telah memberitahu mereka bahwa siswi ini hanyalah anak miskin, dan mereka akan baik-baik saja. Namun, sekarang semuanya tampak berbeda. Para preman itu tidak mengira bahwa Lin Yuehao telah berbohong kepada mereka. Karena begitu mereka mendapat masalah, Lin Yuehao juga tidak bisa lolos begitu saja. Jika Guning menelepon polisi, mereka bisa masuk penjara. Tidak mungkin mereka melarikan diri sekarang. Oleh karena itu, mereka akan memberitahu Guning siapa dalang di balik ini. Bab 130. Dewi Yang Maha Kuasa Gu. Tepat pada saat itu, terdengar suara berisik di dalam van. Guning segera menendang pria di tangannya. Dia kemudian pergi ke van dan membuka pintunya. Di dalam mobil, Lin Yuehao gelisah karena para penjahat itu akan memberitahu Guning bahwa dialah dalang di balik ini, tapi dia secara tidak sengaja membuat kesamaan dan ditemukan oleh Guning. Ketika Guning melihat Lin Yuehao, dia tahu siapa dalang di balik ini tanpa bertanya. Dia hanya bertemu Lin Yuehao beberapa kali, tapi dia tidak pernah bertengkar dengannya. Dia pasti melakukan ini demi Gu Xiao. Para penjahat itu sebenarnya akan menyerang Lin Yuehao sehingga melihat dia mengekspos dirinya sendiri, mereka semua merasa lega. Mereka memang dekat. Sulit bagi mereka untuk bertahan, tetapi jika mereka harus memilih antara diri mereka sendiri dan Lin Yuehao, mereka pasti akan memilih diri mereka sendiri. Itu bukan aku. Gu Xiao lah yang memintaku melakukan ini. Mohon maafkan saya dan hukum dia.
Lin Yuehao adalah seorang penjahat, tapi dia juga seorang penjahat. Dia akan menyerah pada mereka yang berkuasa. Dia bahkan sepupunya. Guning telah mengejutkan mereka semua, dan tidak ada yang berani membuatnya kesal sekarang. Pada saat yang sama, ada postingan lain yang muncul di forum sekolah mereka dengan judul, "Pria menuduh Gu Xiaoxiao ada di balik ini." Guning mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Dengan kamera diarahkan ke Lin Yuehao, dia bertanya dengan dingin, "Katakan lagi. Siapa yang memintamu untuk menyakitiku? Kenapa dia melakukan itu? Dan apa yang dia minta agar kamu lakukan padaku?" "Saya." Menghadapi telepon Guning, Lin Yuehao ragu-ragu. Dia tahu bahwa begitu Guning mencatat apa yang dia katakan, dia tidak dapat menyangkalnya lagi. Itu akan merusak infrastruktur dengan Gu Xiaoxiao, tapi Lin Yuehao merasa terancam dan ketakutan di bawah tekanan dari Guning. Dia harus menyatakan, itu Gu Xiaoxiao. Dia menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda telah memukulinya. Dia ingin kami memperkosamu. Untuk memnya? Mendengar itu, semua orang kaget. Gu Xiaoxiao sangat jahat. Meskipun zaman sekarang sudah berbeda dan tidak ada yang akan mengkritik seorang gadis yang berhubungan seks sebelum dia menikah. Namun licik adalah kejahatan. Jika seorang gadis dioleh orang asing, hidupnya akan hancur. Tidak ada yang bisa berakibat buruk. Guning pada akhirnya membiarkan mereka pergi, bukan karena dia memaafkan mereka, tapi karena dia tidak bisa mengalahkan mereka sampai mati. Jika mereka mati di bawah tangan, dia harus mengambil tanggung jawab. Jika dia menelepon polisi, mereka mungkin akan dipenjara paling lama beberapa hari. Dia juga akan dihukum karena berkelahi. Jadi dia mengakhirinya untuk saat ini. Sedangkan Gu Xiaoxiao, Guning akan membiarkan dia membayarnya. Guning mengunggah videonya ke forum. Dalam beberapa menit, video itu menjadi viral di internet. Setelah menonton videonya, semua orang tercengang. "Wow, Dewiku yang maha kuasa, Gu. Dia memukuli 5 pria di luar sekolah kita dalam beberapa menit." "Di mana?" "Di forum sekolah." "Ya Tuhan, dia luar biasa." Gu Xiaoxiao juga menyadari bahwa rencananya telah diketahui publik. Ketika dia mengetahui bahwa Guning dapat dengan mudah mengalahkan para penjahat itu, dia sangat kesal. Sementara itu, dia gugup karena dia akan terekspos. Qin Zheng mengerutkan kening dengan emosi campur aduk. Dia tidak tahu apakah dia merasa kecewa melihat Guning selamat, atau apakah dia mengkhawatirkan keselamatannya. Tentu saja, dia tidak tahu kalau Gu Xiaoxiao berada di balik semua ini. Dia hanya merasa bingung dengan siapa Guning memiliki hubungan buruk. Siapa dalang di balik ini? 5 penjahat menyerang Guning pada saat yang sama. Zhang Yiming bertanya dengan bingung. Siapa tahu? Sayangnya, dia selamat. Saya tidak suka dia begitu sombong, kata Fu Mingliang. Wow, dia sangat percaya diri. Dia bahkan tidak takut pada Qin Gang. Tepat. Saya mengagumi dia. Saya pikir dia bersikap sombong. Saya tidak percaya dia bisa mengalahkan Qin Gang. Dia sudah ditakdirkan. Itu adalah geng Qing. Qin Gang adalah salah satu dari 2 geng terbesar di negeri ini. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Meskipun orang-orang biasa, bahkan pejabat yang berkuasa pun tidak mau main-main dengan mereka, tetapi ketika semua orang menonton video tentang Gu Xiaoxiao, mata mereka kembali terbelalak. Semua teman sekelas memandang ke arah Gu Xiaoxiao dengan takjub, sementara wajah Gu Xiaoxiao menjadi pucat. Tangannya gemetar, dan teleponnya jatuh ke meja. Xiaoxiao, Qin Zheng membuka mulutnya, tetapi gagal mengajukan pertanyaan. Itu sangat mencengangkan dan tidak bisa diterima. Meskipun ada banyak orang dengan nama yang sama, hanya ada satu Gu Xiaoxiao di sekolah mereka yang memiliki hubungan buruk dengan Guning. Tidak sulit bagi Qin Zheng untuk mempercayainya. Selain itu, Gu Xiaoxiao juga panik. Ini adalah pertama kalinya Qin Zheng menyadari bahwa Gu Xiaoxiao sangat aneh, sangat jahat, dan kejam. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia menyakitinya suatu hari nanti, apakah dia akan menghukumnya dengan cara yang sama? Gu Xiaoxiao adalah orang yang pemarah dalam kehidupan sehari-hari. Dia suka menindas Guning, tapi dia kebanyakan mempermalukannya hanya dengan kata-kata. Namun, Qin Zheng mengakui bahwa dia sendiri bukanlah orang baik, tapi dia tidak pernah berpikir untuk mempekerjakan penjahat untuk menghancurkan seseorang demi dia.
Baik Zhang Yiming maupun Fu Mingliang juga merasa bahwa Gu Xiaoxiao sangat aneh dan jahat sekarang.